Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamatan ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test tentang mind mapping atau peta konsep pada materi manajemen dakwah. Oke, sebelum memasuki ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Tia Monika dengan NIM 210104030271 dari lokal MD21C2. Dan di bawah kanan saya ada Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos selaku dosen pengampung mata kuliah manajemen dakwah. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan peta konsep atau mind mapping tentang materi manajemen dakwah yang akan kita bahas di video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen dakwah, hakikat dakwah Islamiyah, ilmu manajemen, dan yang kedua, landasan dasar manajemen dakwah. Yang ketiga, unsur-unsur manajemen dakwah, keempat, fungsi manajemen dakwah, dan yang kelima, tujuan organisasi dakwah. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen dakwah. Sebelum ke pengertian manajemen dakwah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen terlebih dahulu. Nah, manajemen secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian dakwah. Nah, secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, da'wan, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Selain itu, dakwah juga diartikan sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basirah untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang bersama meninggikan agama Allah. Pengertian manajemen dakwah. Menurut pendapat Rosyad Saleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Selanjutnya, hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Secara hakikat, dakwah Islamiyah merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam kegiatan manusia beriman dalam masyarakat melalui cara tertentu demi terwujudnya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan. Kegiatan tersebut sering disampaikan secara individu ataupun kelompok melalui berbagai metode dan sarana yang bertujuan memberi perubahan dalam kehidupan. Jika dikatakan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha orang tertentu dan terkandung adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan, sedang dakwah selalu diarahkan pada suatu kemajuan yang lebih baik, maka salah satu implikasi pernyataan tersebut ialah bahwa manajemen dakwah puncaknya harus merupakan orang-orang yang mampu memecahkan masalah-masalah atau problem yang dihadapi dakwah. Terlepas apakah masalah manajemen dakwah itu rumit dan mempunyai dampak kuat untuk jangka panjang atau relatif sederhana dan dengan dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat jangka pendek atau sedang. Yang jelas ialah bahwa pendekatan dan teknik yang digunakan harus mampu mencabut akar permasalahan dan tidak sekedar mengobati gejala-gejalanya saja. Apalagi manajemen dakwah merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap perencanaan selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Pertimbangannya adalah kondisi yang dihadapi selalu berubah-ubah. Manajemen dakwah dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah mampu menampilkan kinerja tinggi. Hanya dengan demikianlah hakikat
pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik. Oke, pembahasan yang kedua yaitu landasan dasar manajemen dakwah. Nah, di sini landasan dasar manajemen dakwah dibagi menjadi dua, yaitu nakliyah dan akliyah. Yang pertama ada pengertian dari nakliyah dan sumber landasannya. Perkataan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya yang berupa ucapan, firman atau wahyu merupakan pengertian nakliyah atau bisa juga disebut qauliyah. Ilmu nakliyah bersumber dari Al-Quran, hadis yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah itu antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, dan ilmu tasawuf. Dan ada dalam Al-Quran sumber landasan nakliyah terhadap manajemen dakwah dengan berbagai derivasinya sering diulang dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surah Yusuf ayat 33 yang artinya Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Ayat lain yang berbicara tentang dakwah adalah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 25. Ayat ini menjelaskan tentang Allah menyeru agar orang yang muslim masuk ke surga. Firman-Nya, Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Landasan dasar manajemen dakwah yang kedua yaitu akliyah dan sumber landasannya. Nah, akliyah yaitu bisa disebut dengan pemikiran atau pola pikir dalam mengaitkan fakta, informasi atau sebaliknya. Berlandaskan suatu landasan atau beberapa kaedah tertentu. Akliyah atau pola pikir adalah cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan ungkapan lain, akliyah adalah cara yang digunakan untuk mengaitkan fakta dengan maklumat atau maklumat dengan fakta berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaedah tertentu. Nah, dari sinilah munculnya perbedaan pola pikir akliyah seperti pola pikir Islamis, sosialis, kapitalis, marxis, dan pola pikir lainnya. Next, pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Nah, di sini unsur-unsur manajemen dakwah memiliki 4 unsur. Yang A yaitu takhtid atau perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi adalah awal dari suatu aktivitas manajerial yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk kedepannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam proses dakwah sangat diperlukan suatu perencanaan. Nah, tanpa adanya rencana maka tidak akan ada dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan inilah yang menjadi fungsi utama dalam berdakwah dan hal ini pula yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini Allah sudah menerangkan dengan jelas penciptaan alam semesta dengan disertai perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas. Unsur yang B yaitu tanjim atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian atau organizing atau dalam istilah bahasa Arab itu disebut al-tanjim adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang. Sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Unsur yang C yaitu taujih, penggerakan atau pelaksanaan dakwah. M. Munir berpendapat dalam bukunya Manajemen Dakwah bahwa penggerakan dakwah konteks ini adalah sejenis pemberian dorongan dalam hal motivasi di dalam berdakwah. Penggerakan konteks ini adalah meluruskan niat dan cara berpikir bahwa menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam itu tidak hanya untuk mendapatkan sambutan, pujian atau bayaran berupa uang.
Tetapi proses penggerakan itu ada perlu melibatkan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik pula. Tindakan pimpinan menggerakkan para pelaku dakwah untuk melakukan suatu kegiatan itu disebut penggerakan dakwah. Dengan fungsi penggerakan inilah, maka fungsi ketiga manajemen dakwah yang lain baru akan efektif. Unsur yang terakhir adalah riqobah, pengawasan atau evaluasi. Pengendalian dakwah dan evaluasi dakwah adalah pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Pengendalian dakwah juga berfungsi untuk memonitor keefektifan aktivitas perencanaan sampai dengan aktivitas pengendalian itu sendiri, sehingga menghasilkan aktivitas kegiatan dakwah yang lebih optimal. Nah, adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan antara lain pengawasan intern dan ekstern, pengawasan preventif dan represif, pengawasan aktif dan pasif, pengawasan kebenaran formil menurut hak. Pembahasan yang keempat yaitu fungsi manajemen dakwah. Nah, di sini fungsi manajemen dakwah juga memiliki 4 fungsi. A yaitu perencanaan dakwah atau disebut dengan planning. Dalam istilah bahasa Arab disebut tahdid, adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentu strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, pengambilan keputusan penting sangat efektif dilakukan dalam proses perencanaan karena dalam banyak hal apabila keputusan tidak dilakukan dalam perencanaan maka segala bentuk kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sesempurna apapun suatu aktivitas manajemen dakwah tetap membutuhkan sebuah perencanaan karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Fungsi yang B yaitu pengorganisasian atau disebut dengan organizing adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Setelah direncanakan, langkah berikutnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah mengorganisir segala sumber daya untuk guna menggerakkan organisasi pada tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen dakwah yang C adalah penggerakan dakwah atau disebut dengan actuating. Penggerakan dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase penggerakan ini merupakan inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Fungsi manajemen dakwah yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi dakwah atau disebut dengan controlling. Menurut George R. Terry, pengendalian adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, memberikan saran, tanggapan, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi. Itu merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga organisasi tetap eksis, sehingga kebutuhan akan evaluasi dan pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Mengevaluasi kegiatan yang telah terlaksana terdiri dari mengevaluasi kekurangan-kekurangannya sampai di mana keberhasilannya, pelaksanaan yang ideal bagaimana. Selanjutnya, pembahasan atau materi yang kelima adalah tujuan organisasi dakwah. Nah, organisasi dakwah adalah badan yang mengelola kegiatan dakwah dengan program dan sasaran yang tersedia untuk tercapainya suatu tujuan. Sedangkan tujuan merupakan keinginan suatu organisasi yang dijadikan sebagai pedoman. Tujuan merupakan sebuah pernyataan
yang memiliki makna, yaitu keinginan yang dijadikan pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan diasumsikan berbeda dengan sasaran. Dalam tujuan memiliki target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. Adapun karakteristik tujuan dakwah itu adalah sesuai, suitable. Tujuan dakwah bisa selaras dengan misi dan visi dakwah itu sendiri. Berdimensi waktu, measurable time. Tujuan dakwah harus konkret dan bisa diantisipasikan kapan terjadinya. Layak, feasible. Tujuan dakwah hendaknya berupa suatu tekad yang bisa terwujud, realistis. Luas, fleksibel, itu sentiasa bisa disesuaikan atau peka, sensitif terhadap perubahan situasi dan kondisi umat. Selanjutnya bisa dipahami atau understandable. Tujuan dakwah harus mudah dipahami dan dicerna. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wa syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.